wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan iman Islam sehat walafiat sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa perkuliahan, pengembangan profesi guru. Ya mudah-mudahan di pagi hari ini teman-teman semuanya bisa mempresentasikan terkait dengan tugas makalah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga teman-teman pada kesempatan kali ini bisa mendapatkan sharing ilmu bersama untuk pengembangan dalam konteks keprofesian, kompetensi guru dalam konteks keprofesian. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Panglima Alam yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya serta tabiin-tabiatnya serta kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa bisa menjalankan risalahnya sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa semuanya. Alhamdulillah teman-teman sehat semua ya. Iya Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kemarin ke UTS-nya lancar ya. Alhamdulillah Pak, lancar. Nah, gimana? Pada paham, pada ngerti nggak? Iya Pak, paham. Ya, Iya, Pak. mudah-mudahan ya. Itu harus senantiasa teman-teman pahami dan pelajari, bahkan harus lebih ditingkatkan ya, karena ini menyangkut dengan pengembangan profesi yang akan teman-teman jalankan di medan juang yaitu sekolah dasar ya. Baiklah, untuk efektivitas waktu serta memberikan kesempatan kepada para penyaji yang sudah lama mempersiapkan bahan presentasinya, Bapak persilahkan kepada para penyaji untuk sama-sama berdiskusi, dan bagi teman-teman audien ya mohon untuk sama-sama mendengarkan dan menyimak seksama terkait dengan kompetensi guru dalam konteks keprofesian. Kepada kelompok 3, Ilma, Arum, dan Selvia dipersilahkan. Ya, Bapak izin off kamera ya. Ini ya, Pak. ada keluarga. Ya baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita bisa hadir dalam perkuliahan kali ini. Hari ini kelompok 3 yaitu kelompok kami akan mempresentasikan dosen. Oh iya, maaf lupa. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang sudah hadir dan sudah mempersilahkan kami untuk presentasi pada hari ini. Nah, baik. Dan rekan-rekan juga yang telah hadir berpartisipasi dalam Zoom meeting kali ini. Nah, kelompok kami hari ini yaitu akan mempresentasikan tentang kompetensi guru dalam konteks keprofesian. Yaitu yang pertama itu ada Arumul Khotimah sebagai pemateri ke-1, ada Selvia Riayatus Salamat sebagai pemateri kedua, dan ada saya, Ilma Ihdina, moderator sekaligus pemateri ketiga. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada Arumul Khotimah dipersilakan. Terima kasih ya, Mak. Nah, di sini ada pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada kompetensi guru dalam konteks keprofesian. Ada kompetensi guru dalam konteks keprofesian ini dibagi dua pembahasan. Ada kompetensi guru dan keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Next. Nah, pertama bahan pembahasan yang utama yaitu ada kompetensi guru. Next. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari konsep dasar kompetensi. Konsep dasar kompetensi dalam konteks keprofesian di dalam bahasa Inggris terdapat minimal 3 peristilahan yang mengandung makna yang dapat dimaksudkan dengan perkataan kompetensi. Yang pertama itu ada competence. Competence is being competent, ability to do the work.
Artinya itu yang berdasarkan kepada pekerjaannya. Yang kedua, kompeten secara adjektif refers to person having ability, power, authority. Ini lebih menekankan kepada orangnya ya yang memiliki skills, skill, knowledge to do what is need. Dia melakukan apa yang dia butuhkan. Yang ketiga yaitu ada kompetensi is rational performance which satisfactory meets the objective for a desired condition. Nah, itu merupakan konsep dasar kompetensi dalam konteks keprofesian. Definisi pertama menunjukkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sedangkan definisi kedua menunjukkan lebih lanjut bahwa kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat karakteristik orang-orang yang ialah memiliki kecakapan, daya, otoritas, kemahiran, pengetahuan, dan sebagainya untuk mengerjakan apa yang dia perlukan. Kemudian definisi ketiga lebih jauh lagi adalah kompetensi itu menunjukkan kepada tindakan kinerja rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi prasyarat yang diharapkan. Next. Nah, perangkat komponen dan indikator kompetensi. Perangkat komponen dan indikator kompetensi ini dirangkumkan ke dalam ini ya, model struktural perangkat komponen suatu kompetensi seperti apa ini, segitiga. Nah, itu ada lambang A, B, C, D, E, F. Yang pertama ada performance kompeten. Apa sih performance kompeten itu? Yaitu unsur kemampuan penampilan kinerja yang nampak sesuai bidang keprofesiannya, teaching, counseling, manajemen. Teaching itu biasa ya teman-teman mengajar, konseling itu berkonsultasi, manajemen itu seperti manajemen kelas gitu ya. Yang kedua itu subjek kompeten. Subjek komponen yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan atau substansi pengetahuan yang relevan dengan bidang keprofesiannya sebagai prasyarat enabling competencies bagi penampilan komponen kinerjanya. Yang ketiga, yang C, itu yang C ada professional komponen. Professional komponen yaitu unsur kemampuan penguasaan substansi pengetahuan, keterampilan teknis sesuai dengan bidang keprofesiannya sebagai prasyarat bagi penampilan kinerjanya. Yang D ada proses komponen. Proses komponen yaitu unsur kemampuan penguasaan proses-proses mental, intelektual, mencakup proses berpikir, logis, kritis, rasional, kreatif dalam pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan sebagainya sebagai prasyarat bagi terwujudnya penampilan kinerjanya. Yang E, adjustment komponen, yaitu unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diri berdasarkan karakteristik pribadi pelaku dengan tugas penampilan kinerjanya. Yang F, attitude komponen, yaitu unsur komponen sikap, nilai kepribadian pelaku sebagai prasyarat yang fundamental bagi keseluruhan perangkat komponen kompetensi lainnya bagi terwujudnya komponen keterampilan kerja yang profesional. Next. Nah, adapun pembahasan selanjutnya adalah kompetensi kinerja profesi keguruan. Nah, ada 10 kompetensi guru menurut P3G atau PPPG. Ya, sebentar. Nah, kompetensi guru di Indonesia telah pula dikembangkan oleh proyek pembinaan pendidikan guru. Jadi PPPG itu proyek pembinaan pendidikan guru di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya, kompetensi guru menurut PPPG bertolak dari analisis tugas-tugas seorang guru, baik seorang pengajar, pembimbing, maupun sebagai administrator kelas. Ada 10 kompetensi guru menurut PPPG. Yang pertama yaitu menguasai bahan. Tentu ya teman-teman, guru juga harus bisa mengetahui apa yang dia ajarkan. Dia harus tahu dan paham lebih dulu dibandingkan dengan muridnya. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar. Belajar mengajar agar tidak monoton itu harus bagaimana, harus menggunakan model atau metode apa, guru juga harus paham. Ketiga, mengelola kelas. Keempat, menggunakan media atau sumber belajar. Media dan sumber belajar itu tentu sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar, karena supaya anak tidak bosan, anak tidak ngantuk terus saat di kelas, kita harus menggunakan media yang kreatif dan inovatif, serta kita harus tahu bahwa
Tujuan dari penggunaan media adalah membantu proses belajar mengajar supaya lebih menarik. Yang kelima, menguasai landasan pendidikan. Yang keenam, mengelola interaksi belajar mengajar. Tentu tidak boleh kita pada saat mengajar, tidak boleh hanya kita terus yang berinteraksi di dalam kelas yang dan menjadi pusat, tetapi siswa juga harus dilibatkan. Yang ketujuh, menilai prestasi belajar. Yang kedelapan, mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan. Jadi kita bisa mengetahui kalau misalnya ada anak yang bermasalah atau dia memiliki masalah di rumahnya. Sedikitnya kita harus bisa membantu anak tersebut. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah dan memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran seperti melakukan PTK ya, penelitian tindakan kelas itu supaya bisa memecahkan masalah yang ada di dalam kelas serta memperbaiki proses belajar mengajar. Itu termasuk ke dalam kompetensi kinerja profesian guru menurut PPPG. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Next. Nah, keterampilan yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Next, Kak. Nah, keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi murid agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya. Dengan demikian, usaha tersebut akan memberikan efek yang positif pada kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti di RPP ya, ada pembuka seperti itu. Guru mengucapkan salam, berbaris di depan kelas, lalu memberikan motivasi belajar, seperti itu. Selanjutnya, tujuan keterampilan membuka pelajaran. 1. Membantu siswa mempersiapkan diri agar sejak semula sudah dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajarinya. 2. Untuk menimbulkan minat dan perhatian siswa pada apa yang akan dipelajari dalam kegiatan belajar mengajar. 3. Untuk membantu siswa agar mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. 4. Membantu siswa agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang baru yang belum dikenalnya. Next. Nah, adapun komponen dalam keterampilan pembuka belajar. Yang pertama itu menarik perhatian siswa. Lalu kedua, memotivasi siswa. Yang pertama, menarik perhatian siswa, melakukan variasi dalam belajar, menggunakan alat bantu belajar atau media pembelajaran. C. Melakukan variasi dalam pola interaksi. Jadi kan saya sudah katakan bahwa tidak melulu hanya guru yang berinteraksi di dalam kelas, tetapi juga kita harus melibatkan siswa di dalamnya agar proses belajar mengajar lebih aktif. Kedua, memotivasi siswa diantaranya dengan cara A. Menimbulkan kehangatan dan keantusiasan. Jangan sampai masalah pribadi di rumah kita bawa ke sekolah, sehingga atmosfer atau keadaan di sekitar kita malah semakin memburuk atau kita merasa bahwa perasaan kita buruk sehingga anak-anak pun akan merasakannya. Karena anak-anak itu merasakan dengan hati ya teman-teman, mereka bisa tahu pada saat gurunya sedang sedih. B. Menimbulkan rasa ingin tahu. C. Mengemukakan ide yang bertentangan. Kenapa seperti ini? Supaya itu bisa mengasah atau memancing pola pikir kritis pada anak. Lanjut yuk. 3. Memberi acuan, diantaranya dengan cara mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. C. Menyarankan langkah-langkah yang harus ditempuh siswa dalam pembelajaran. Membuat kaitan diantaranya dengan cara menghubungkan minat, pengalaman, dan hal-hal yang dikenal oleh siswa ketika guru melakukan kegiatan pelajaran. Jadi kan anak kita berpikir konkret, jadi mereka itu butuh gambaran yang jelas, tidak hanya bertumpu pada buku, tetapi mereka juga harus mengetahui bahwa ada kejadian di kehidupan nyatanya. Selanjutnya,
Keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran. Biasanya ada di bagian LPP bagian bawah ya. Next. Nah, tujuan keterampilan menutup pelajaran. 1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Biasanya ada apa? Biasanya dalam penutupan ini ada siswa dan murid, guru dan siswa recalling itu membahas kembali atau menarik kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajari. Serta ada juga pengerjaan LKPD di akhir atau bahan evaluasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam membelajarkan pada siswa, apakah siswanya mengerti atau tidak. Contoh, siswa bisa dikatakan mengerti, misal nilainya pada bagus, pada saat ditanya oleh guru, siswa menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, seperti itu. 3. Untuk membantu siswa agar mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasainya dengan hal-hal yang baru saja dipelajarinya. Contohnya, seperti bertanya, kalian tadi belajar apa? Nah, seperti itu. Next. Komponen keterampilan menutup pelajaran. 1. Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran atau membuat ringkasan. Nah, setelah yang saya katakan tadi ya, mengevaluasi dengan cara mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru, mengekspresikan kemampuan siswa sendiri, memberi soal-soal lisan maupun tulisan, seperti tadi pengerjaan LKPD, mengadakan pengayaan tugas mandiri maupun tugas terstruktur. Next. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Selvia. Kepadanya Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini ada prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Nggak ada. Yang pertama yaitu penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, ataupun di akhir jam pertemuan pelajaran, tergantung pada keperluannya. Penjelasan yang kedua, penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa ataupun yang direncanakan oleh guru sebelumnya. Yang keempat, materi penjelasan harus bermakna bagi siswa. Dan yang terakhir, penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Next. Nah, keterampilan bertanya. Next. Menurut Brown dalam Hasibuan tahun 1994 menyatakan bahwa bertanya adalah setiap pernyataan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa. Cara untuk mengajukan pertanyaan yang berpengaruh positif bagi kegiatan belajar siswa merupakan suatu hal yang tidak mudah. Oleh sebab itu, seorang guru hendaklah berusaha agar memahami dan menguasai penggunaan keterampilan bertanya. Next. Nah, lalu di sini ada tujuan pertanyaan yang diajukan kepada siswa. Yang pertama, untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang sedang dibicarakan. Lalu yang kedua, memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga, mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa dalam belajar. Yang keempat, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Lalu yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Yang keenam, mendorong siswa mengemukakan pendapat dalam diskusi. Dan yang terakhir yaitu menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Next. Nah, di sini juga ada komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama, keterampilan bertanya tingkat
tingkat dasar. Nah, penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. Lalu yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga, pemindahan giliran. Yang keempat, penyebaran. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Dan yang terakhir, pemberian tuntunan. Itu komponen-komponen keterampilan bertanya. Next. Nah, lalu keterampilan bertanya tingkat lanjutan. Untuk keterampilan bertanya tingkat lanjutan, yang pertama pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Dan yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Next ya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Yang pertama, kehangatan dan antusias. Untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, guru perlu menunjukkan sikap baik pada waktu mengajukan pertanyaan maupun ketika menerima jawaban dari siswa. Sikap dan gaya guru termasuk suara, ekspresi, wajah, gerakan, dan posisi badan menampakkan ada tidaknya kehangatan dan keantusiasan. Lalu yang kedua, kebiasaan yang perlu dihindari. Nah, di sini ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari saat bertanya. Yang pertama, jangan mengulang-ulang pertanyaan apabila siswa tak mampu menjawabnya. Yang kedua, jangan mengulang-ulang jawaban siswa. Dan yang ketiga, jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan sebelum siswa memperoleh kesempatan untuk menjawabnya. Yang keempat, usahakan agar siswa tidak menjawab pertanyaan secara serempak. Karena itu pertanyaan hendaknya ditunjukkan lebih dulu kepada seluruh siswa. Baru kemudian guru menunjuk salah seorang untuk menjawab. Dan yang terakhir, pertanyaan ganda. Guru kadang-kadang mengajukan pertanyaan yang sifatnya ganda, menghendaki beberapa jawaban atau kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Next. Nah, lalu selanjutnya tampilan memberi penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Lalu di sini ada tujuan keterampilan. Next. Untuk tujuan keterampilan memberi penguatan, yang pertama yaitu untuk meningkatkan perhatian siswa pada pelajaran. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, memudahkan siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, mengeliminir tingkah laku siswa yang negatif dan membina tingkah laku positif siswa. Next. Nah, di sini juga ada komponen-komponen keterampilan penguatan. Yang pertama itu penguatan verbal. Penguatan verbal biasanya diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Misalnya, pintar sekali, atau bagus, betul, 100 buat disebut gitu ya nama siswanya. Lalu yang kedua ini ada penguatan nonverbal. Nah, penguatan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, penguatan berupa gerakan mimik dan badan, misalnya acung jempol, senyuman, kerut, kening, wajah cerah. Lalu yang kedua, penguatan dengan cara mendekati, misalnya guru duduk dekat siswa, berdiri di samping siswa, atau berjalan di sisi siswa. Next. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip keterampilan penguatan. Yang pertama, kehangatan dan antusias. Yang kedua, bermakna. Yang ketiga, menghindari respon yang negatif. Yang keempat, penguatan pada perseorangan. Yang kelima, penguatan pada kelompok siswa. Lalu yang keenam, penguatan yang diberikan dengan segera. Dan yang terakhir, penguatan yang diberikan secara variatif. Next. Nah, selanjutnya keterampilan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran
yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan keterampilan menggunakan media pembelajaran itu yang pertama untuk memperjelas penyajian pesan agar terlalu verbalistis. Lalu yang kedua untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga memperlancar jalannya proses pembelajaran. Yang keempat menimbulkan kegairahan belajar. Dan yang kelima untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan dan kenyataan. Dan yang terakhir yaitu untuk memberi kesempatan pada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Next. Nah, di sini ada komponen-komponen keterampilan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, media audio. Nah, media audio yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang mempunyai sifat dapat didengar oleh siswa. Seperti contohnya radio. Lalu yang kedua, media visual. Nah, media visual itu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dapat dilihat oleh siswa. Contohnya seperti peta. Lalu yang ketiga, media audio visual, yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang mempunyai sifat dan dapat dilihat, juga dapat didengar oleh siswa. Seperti contohnya TV edukasi. Next. Nah, di sini ada prinsip-prinsip keterampilan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, tepat guna, yaitu artinya media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua, berdaya guna, yang artinya media pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, bervariasi, yang artinya media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif siswa dalam belajar. Next. Lalu akan dipaparkan oleh Ilma Hidina. Nah, baik, selanjutnya yaitu materi tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Next. Ya. Yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. Next. Nah, adapun tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Lalu siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Lalu selanjutnya siswa dapat terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Next. Nah, adapun komponen-komponen membimbing diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Lalu yang kedua, memperjelas masalah maupun usulan atau pendapat. Yang ketiga yaitu menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Lalu yang keempat ada meningkatkan usulan siswa, lalu menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi, dan yang terakhir yaitu menutup diskusi. Next. Nah, adapun prinsip-prinsip keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu yang pertama yaitu diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka, di mana hal ini ditandai dengan adanya keantusiasan berpartisipasi, yaitu kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima dan mengenal lebih jauh topik diskusi, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, dengan demikian, semua anggota kelompok mempunyai keinginan untuk mengenal dan dihargai, dapat merasa aman dan bebas mengemukakan pendapatnya. Lalu ada perlu perencanaan dan persiapan yang matang, yaitu di mana topik yang dipilih itu hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat dan kemampuan siswa. Lalu masalah hendaknya
mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban tunggal. Lalu adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik, terus agar para siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. Lalu ada guru harus benar-benar dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Next. Nah, adapun keterampilan mengelola kelas. Next, Cak. Nah, keterampilan mengelola kelas tadi ya, mohon maaf, adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun tujuannya itu mendorong siswa untuk mengembangkan tingkah lakunya sesuai dengan pembelajaran, lalu membantu siswa menghentikan tingkah laku yang menyimpang dari tujuan pembelajaran, lalu mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat, membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif. Next. Ica, next. Nah, lalu selanjutnya ada komponen-komponen keterampilan mengelola kelas, yaitu yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, yaitu bersifat preventif. Lalu selanjutnya itu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Lalu keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan. Next. Nah, adapun prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas yaitu yang pertama memodifikasi tingkah laku, lalu ada guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok, lalu menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Next. Ica, next. Nah, adapun keterampilan variasi yaitu next, mengadakan variasi. Nah, hidup juga ya teman-teman perlu adanya variasi, begitu juga dalam pembelajaran agar suatu pembelajaran itu tidak membosankan ya, agar anak itu menjadi semangat dan aktivitas siswanya juga akan meningkat gitu ya. Nah, adapun tujuannya yaitu dengan mengadakan variasi, yaitu menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek pembelajaran, lalu memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Next. Nah, adapun komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi, yaitu yang pertama, variasi dalam gaya belajar. Nah, yang meliputi penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, terus kesenyapan guru, mengadakan kontak pandang dan gerakan badan dan mimik, serta pergantian posisi guru di dalam kelas. Lalu ada variasi dalam penggunaan media pembelajaran, yaitu meliputi media yang dapat dilihat, media yang dapat dipegang, didengar, media yang dapat didengar juga dan dilihat dan diraba. Lalu ada pun variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, yaitu mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa. Next. Nah, adapun prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi, yaitu variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu pelajaran. Nah, variasi juga harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran. Next. Nah, adapun keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Next. Nah, adapun tujuan mengajar perorangan dan kelompok kecil yaitu yang pertama, tujuan keterampilan mengajar perorangan yaitu memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada siswa, mengembangkan daya kreatif dan sifat kepemimpinan pada siswa, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih aktif, membentuk hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Next, ya. Nah, adapun tujuan mengajar kelompok kecil yaitu meningkatkan
kualitas pembelajaran melalui dinamika kelompok, yaitu memberi kesempatan memecahkan masalah untuk berlatih memecahkan masalah dan cara hidup secara rasional dan demokratis. Terus memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan sikap sosial dan semangat gotong royong. Next. Nah, adapun komponen-komponen keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Yang pertama, keterampilan